Kejaksaan Agung resmi memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan. Pengadaan satelit komunikasi pertahanan ini diduga menyalahi prosedur saat pihak Kementerian Pertahanan membuat kontrak pengadaan satelit sebelum dianggarkan negara. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akibat proyek ini Indonesia digugat di Pengadilan Arbitrase Internasional dan harus membayar uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis. Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 udah lama melakukan kontrak dengan Avanti ya untuk melakukan sesuatu padahal anggarannya belum ada, dia kontrak. Menurut Menko Polhukam, negara dirugikan setelah digugat perusahaan penyedia satelit melalui pengadilan arbitrase di London, Inggris sebesar 515 miliar rupiah dan yang terbaru sebesar 314 miliar rupiah dari putusan sidang arbitrase di Singapura. Pemerintah juga bersiap menghadapi tagihan lain dari perusahaan pemegang kontrak dengan Kementerian Pertahanan seperti Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespon cepat dugaan keterlibatan personel TNI dalam kasus ini. Proses hukum ini sudah segera akan dimulai dan memang beliau menyebut ada indikasi awal beberapa personil TNI yang masuk dalam proses hukum. Oleh karena itu ya saya siap mendukung keputusan dari pemerintah untuk melakukan proses hukum ini. Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami. Sejak penyelidikan hingga dinaikkan ke tahap penyidikan, Kejaksaan Agung telah memeriksa 11 orang dari unsur Kementerian Pertahanan dan pihak swasta yang terlibat. Kita sudah memeriksa beberapa pihak, baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana, maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang. Kasus ini berawal dari pengadaan satelit untuk mengisi orbit 123 Bujur Timur beralih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Kementerian Pertahanan 2015 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana persisnya proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan bergulir hingga merugikan negara ratusan miliar rupiah? Siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya proses kontrak antara Kementerian Pertahanan dan perusahaan penyedia satelit sebelum dianggarkan negara? Kita bahas bersama Koni Rahakundini Bakri, pengamat pertahanan dan juga militer. Bu Koni, selamat malam. Selamat malam. Kemudian Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Halo Pak Effendi, sehat ya? Sehat. Nanti akan bergabung bersama kami Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, namun nanti menyusul. Saya mau ke Pak Effendi dulu ya, Bu Koni ya. Silakan. Pak Effendi, ini tentu DPR sudah mendengar dan juga mendengar kasus saat ini, dan kalau kemudian kami tanyakan waktu itu, bagaimana awalnya peralihan pengadaan satelit ini dari Kementerian Kominfo jadi ke Kementerian Pertahanan? Ya, yang pertama ya, saya kira perlu juga diluruskan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam ini ya. Karena kalau Menko Polhukam secara resmi nyampaikan ini kasus dugaan korupsi, nah ini harus dilanjutkan korupsinya yang mana begitu. Ya kan, itu yang pertama. Ini saya kira Menko Polhukam jauh lebih baik menceritakan sejarahnya. Sejarah dari mulai kebutuhan kita akan satelit komunikasi pertahanan. Karena dia kan Menko Polhukam. Ya, ini ujuk-ujuk dia potong langsung seperti membombardir berita bahwa ada satu big fish yang ketemu, ini kejahatan yang terselubung yang luar biasa begitu ya. Saya kira ini Saudara Mahfud juga harus ditanya juga apa sih motifnya begitu loh. Oke. Tapi begini, kalau dari Komisi 1 DPR, sejatinya ini harus ada kronologisnya sejak
kita kehilangan satelit Garuda 1 dari orbitnya. Nah, kekosongan slot ini, singkatnya ya, kekosongan inilah yang kemudian oleh pemerintah, bahkan oleh pemerintah sekarang, itu diskresinya harus diselamatkan, gitu. Dan diberilah tenggat waktu oleh ITU itu selama 3 tahun. Nah, berkutat disitulah yang sejatinya keinginan kita kan untuk pengadaan membeli satelit. Kurang lebih nilainya kurang lebih hanya nggak sampai 10% tuh dari proyek kereta cepatnya Mbak Koni dari Jakarta Bandung itu. Tapi itu sudah melindungi kepentingan nasional kita. Oke. Dan bahkan bisa kita gunakan juga sisa slotnya untuk kegiatan komersil lainnya, bisa kita sewakan begitu. Nah, ini pendeknya. Harusnya itu yang diceritakan oleh Saudara Menko Polhukam. Bukan cerita yang sepertinya ada geledek begitu, ada Jaksa Agung yang sepertinya baru sekarang mencium bau korupsi yang mana. Uang itu uangnya dibayarkan kepada pengadilan yang memutuskan arbitrase kok. Ya, jadi saya kira ini juga pemerintah harus dikoreksi juga. Oke. Ya, kami di DPR mengikuti ini. Kami mendorong untuk pengadaan sendiri, membeli bukan menyewa. Nah, di sini sebenarnya konspirasinya. Saya melihat ada konspirasi kuat yang tidak menginginkan Indonesia memiliki satelit sendiri. Menurut yang Anda oleh siapa? Ya, nanti episode berikutnya kita saling buka juga. Ya, saling membuka juga kita. Kita lihat siapa yang berkepentingan untuk kita tidak memiliki satelit komunikasi pertahanan sendiri. Ya, kenapa kita harus menggantungkan kepada perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z yang kita sewa sampai kapan seumur hidup kita? Yang ini sangat riskan. Harusnya itu Saudara Menko Polhukam ya menceritakan, bukan konteks urusan dugaan korupsi. Itu juru bicaranya KPK sama Kejaksaan Agung aja yang bicara. Oke, Bung Effendi, tapi berarti sampai dengan sejauh ini perbicaraan antara pemerintah dengan Komisi 1 DPR soal pengadaan satelit ini sebenarnya tidak ada yang jadi masalah? Ini sudah lama, bahkan jauh sebelum berakhirnya pemerintahan SBY juga sudah itu di situ hilangnya. Nah, jadi prosesnya, kronologisnya kita punya semua ini. Nah, poin saya justru bukan dugaan korupsinya. Adanya dugaan konspirasi di mana kita tidak dibolehkan sampai kapanpun ya memiliki kemandirian satelit komunikasi. Dan itu ada diskresi Presiden Jokowi loh. Makanya keluarlah angka 1,3 triliun, sebentar Sofi. Makanya keluarlah angka 1,3 triliun pada awal bulan Juni di tahun 2016. Itu merefer kepada keputusan diskresi 4 Desember 2015. Jadi bukan ujuk-ujuk, tapi yang digunakan kemudian oleh Dirjen Renhan, ya waktu itu kemudian sekjennya Saudara Laksamana Widodo, itu digunakan hanya 200 miliar. 1,1-nya dikembalikan. Nah, di situ kita ingin tahu juga ada apa. Uang diskresi Pak Jokowi itu jelas kok, selamatkan itu slotnya. Tidak boleh kita tidak kehilangan itu slot itu. Nah, di situ sebenarnya pokok permasalahannya. Jadi tidak ada korupsi yang mana korupsi gitu loh. Oke, saya beralih ke Bu Koni. Bu Koni, kalau Anda dari penjelasan Bung Effendi Simbolon baru saja, lalu secara keseluruhan pemahaman Anda tentang proyek pengadaan satelit ini apa komentar Anda? Begini, saya akan berkomentar tidak semata karena pernyataan Pak Simbolon. Kebetulan pada saat satelit ini diurus, saya sedikit banyak terlibat di dalamnya karena saya waktu itu menjadi banyak terlibat dalam urusan Kemhan lah ya. Nah, pertama tanpa berkomunikasi dengan Pak Simbolon sebelumnya, saya sepakat ini nih harus kita hati-hati melihatnya. Pertama, sejarahnya ini kenapa ada slot ini adalah merupakan bagian upaya penyelamatan FSI Indonesia, ya, itu upaya penyelamatan. Makanya keluar di 2016 pembayaran dari Presiden. Itu nomor satu. Nah, terus pejabat Kemhan waktu itu yang menandatangani adalah Sekjen Kemhan, itu Laksamana Laksda ya, pada jabatannya. Kabaranahan juga Laksda, Dirjen Kuathan Laksda, dan Kapos ada tuh Laksma. Semua pati.
Dan itu artinya mereka tidak mungkin menyimpulkan atau melakukan sesuatu seperti dituduhkan. Seolah-olah belum ada persetujuan, mereka melakukan. Nggak mungkin. Ini mereka tuh militer loh, yang dididik ya, oke? Nah, saya mau bertanya mendasar begini. Kalau bicara tentang ini, kita mesti lihat apa sih kita punya waktu itu ingin ambil swap itu. Dan kenapa Presiden mengeluarkan uang. Karena waktu itu kita bicara tentang tol langit. Kita bicara tentang market pengguna Indonesia itu 263 juta. Kita tuh secondary ASEAN market kita yang bisa kita ambil dengan satelit ini 390 juta orang. Nah, market ini sangat besar dan pesaing kita sangat terbatas. Waktu itu juga kita hitung internet user kita itu ada 130 juta orang, 51% penetrasi. Kemudian pengguna sosmed Indonesia itu ada 106 juta, 40% penetrasi, dan 92 juta sosmed melalui HP, 36% penetrasi. Apa yang saya mau sampaikan, Tid? Kita lihat weakness-nya apa. Weakness kita terkait satelit itu hanya dukungan politik dan anggaran. Dan anggaran itu bisa dipenuhi kalau dukungan politiknya ada. Okay? Opportunity-nya tadi saya sampaikan. 4 hal tadi. ASEAN coverage. Kalau saya bisa keluarkan peta, Anda bisa lihat dengan punya satelit itu, ASEAN itu hampir seluruhnya bisa kita cover dengan satelit kita. Dan ini kebutuhan bukan cuma Kemhan, tapi semua kementerian. Kementerian Anda sebut ya kementerian apa membutuhkan ini. Oke? Nah, saya mau bilang bahwa ini tuh sekali lagi adalah dalam bagian waktu itu 2015 kita bicara tentang visi tol langit. Oke? Menurut saya kalau justru negara membiarkan seperti hari ini, justru negara dalam bahaya. Karena kemudian... Sebentar, membiarkan itu dalam artian sewa ya, bukan memiliki ya? Iya. Oke. Dan tidak meneruskan ini, maksud saya bahaya itu tidak meneruskan apa rencana tol langit ini. Oke? Nah, saya mau cerita, salah kalau dibilang bahwa tidak ada proses penyelamatan. Tahun lalu saja saya masih dimintai tolong untuk pasti menyelamatkan satelit ini. Oke? Jadwal penyelamatan itu 9 bulan. Dari financing hingga finalisasi kemitraan strategis dan vendor. Oke? Konstruksinya itu 36 bulan. Dari mulai desain kontrak, Future Star Airbus, kemudian sistem terestrial dari Viasat. Oke? Operasional kita itu 17 tahun tol langit. Pembiayaan per tahun lalu, yang saya tahu itu 653,31 juta dolar. Ya. Di mana 128,11 juta itu operating expenses dan 525 juta itu adalah capital expenditure. Sumber pendanaan per tahun lalu itu sudah ada. 200 juta dari investor, 500 dari export credit agency. Yang saya mau tanya, ini ya, saya justru mau tanya, kenapa kerugian negara dengan pembatalan 860 miliar ini seolah-olah dibiarkan dan dianggap menjadi korupsi, oke? Sebenarnya siapa yang membuat satelit untuk tol langit potensi ekonomi return dan penting ini untuk ketahanan negara itu dipilih, lalu siapa yang memilih untuk tidak diselamatkan, oke? Kan ada kalimat tadi dari Pak Menko Polhukam. Pejabat tersebut menandatangani tanpa persetujuan. Nggak masuk akal saya. Itu ada Pak Menteri, waktu itu Pak Menteri Kudu yang saya hormati, ada 4 pejabat tadi, oke? Pertanyaan saya lagi, kalau masalah dana belum ada, apa bedanya sama ibu kota negara? Ibu kota negara, kita tuh jadwal budgetnya 466 triliun. Bappenas hanya punya 90 triliun per hari ini, dan itu pun harus dibagi 4 tahun, oke? Sisanya, itu yang membayar siapa nggak tahu kita. Bedanya apa kalau saya konversikan ke kasus satelit ini? Jadi, kenapa IKI bisa jalan? Karena dia itu dimasukkan kepada proyek infrastruktur strategi nasional. Ya. Kenapa satelit ini tidak dianggap infrastruktur strategi nasional? Siapa yang berhak mengkualifikasikan ini? Oleh siapa? Alasannya apa? Gitu. Karena dibandingkan 466 triliun, 860 miliar menyelamatkan muka Indonesia, itu jauh lebih murah. Dan sekali lagi, tadi saya sudah hitung marketnya tuh besar untuk kita kuasai satelit ini. Bu Kony, kalau tadi saya mengutip Pak Bung Effendi Simbolon, kalau beliau menyatakan bahwa jangan-jangan ada konspirasi ini, karena ada yang betul-betul tidak mau Indonesia punya satelitnya sendiri, tetapi meneruskan sewa, yang tadi Anda sebut sebagai sesuatu hal yang salah. Kalau soal ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Saya tidak mau jumping kepada apa ya namanya? Tadi apa istilahnya Pak Effendi itu? Konspirasi. Ada konspirasi. Oke. Ya. Gini, saya selalu menempatkan negara kita tuh negara yang powerful, yang kita tuh nggak korban. Oke, karena kalau kita menyempatkan konspirasi, sebenarnya kita bodoh banget kok jadi konspirasi. Menurut saya korban kebodohan kita aja. Kita nggak pernah komit sama apa yang kita ingin capai. Saya tahu betul waktu itu perjuangan Kemhan untuk menggolkan ini karena sekali lagi dengan kepentingan Indonesia itu apa. Di tengah jalan ada yang berubah dan adalah tidak fair karena tiba-tiba dipersalahkan. Menurut saya sekali lagi Pak Menteri yang waktu itu punya tim, bukan beliau sendiri, dan 4 pejabat tinggi tadi saya sebutkan kan dari Kabaranahan, Kapus Ada, Sekjen Kemhan, ada 4 orang. Kan nggak mungkin mereka pejabat tinggi Kemhan, bintang di badannya itu 2, 3, dan 1, ya kan? Menyimpulkan yang salah, itu menurut saya. Karena waktu kita sepakat semua menyelamatkan.
kenapa sekarang tiba-tiba pertanyaan saya sama dengan Pak Effendi, kenapa dianggap jadi korupsi? Oke. Di sebelah Ya. mana korupsinya? Ya. Dan kenapa, sebentar, tahun lalu masih ada usaha penyelamatan. Saya nggak akan sebutkan siapa, tapi saya masih punya dokumennya, dan harusnya kita selamat karena kita punya 9 bulan. Dengan tadi yang saya bilang sumber pendanaannya sudah ada $200 juta, hanya perlu 500 export credit agency yang harus siapkan. Jadi- Kenapa IKN bisa, ini nggak bisa? Itu aja pertanyaan. Jadi kalau saya simpulkan, tahun lalu saja ada upaya untuk penyelamatan, kenapa sekarang malah justru dijadikan dugaan korupsi. Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti sudah bergabung bersama kami. Halo. Pak Ya, halo. Ya, Saya halo. mau tanya pendapat Anda soal kasus ini, Pak Fikar. Ya, saya kira kalau sudah ada indikasi bahwa uang negara sudah keluar, tetapi proyeknya belum terrealisasi, saya kira sudah bisa menjadi indikasi bahwa ada upaya yang memang ke arah terjadinya korupsi. Ya, nah karena itu kalau menurut saya seharusnya Irjen dari Kementerian atau bahkan Menko Polhukam juga sudah bisa turun tangan kalau menurut saya mengaudit ini, gitu ya. Sebelum sampai tangannya oleh penegak hukum. Tetapi sekali lagi saya bilang, bagaimana Irjen atau Kemenko Polhukam ini bisa mengatasi ini, saya kira dengan cara memanggil semua pihak. Gitu. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari proyek ini? Siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Kan begitu. Oke. Saya jeda sejenak, nanti saya akan lanjutkan. Tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam di Kompas TV akan segera kembali.